Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM E10111191053, dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Nah, tema dari atau pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti kita, yakni hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, kita harus tahu dulu apa itu pemerintah. Nah, jadi pemerintah adalah suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Barulah setelah itu kita masuk pada pembahasan kita, hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan, menyinggung sedikit mengenai otonomi daerah. Karena hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak lepas dari adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat serta pemerintahan berpola Indonesia sentris. Pemerintahan dan segala bentuk kedaulatan tidak serta-merta harus selalu dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Dengan menerapkan otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengolah sendiri daerahnya, termasuk dalam segi ekonomi maupun politiknya, namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan dari pemerintahan pusat. Dalam menjalankan otonomi daerah di Indonesia, terkhusus di Indonesia ya, terdapat hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi, dari beberapa artikel yang saya baca kemarin, ada dua macam jenis hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yakni hubungan struktural dan hubungan fungsional. Jadi, kita masuk pada yang pertama. Kita bahas dulu yang pertama, yakni hubungan struktural. Apa sih itu hubungan struktural? Jadi, hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa kita singkat dengan DPRD menurut Asas Otonom Daerah dan Tugas Pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Jadi semuanya, walaupun ya kita ini pemerintah itu dibagi menjadi dua, entah itu dia yang pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Jadi walaupun pemerintahan daerah sudah diberi kewenangan, namun tetap dalam pengawasan pemerintahan pusat. Jadi semuanya masih dalam prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara struktural, kita kembali lagi, secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Secara struktural, hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nah, terdapat dua cara
yang dapat menjelaskan hubungan struktural antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah sentralisasi. Jadi apa itu sentralisasi? Sentralisasi adalah segala urusan, wewenang, tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintah terletak pada pemerintahan pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi. Sedangkan yang kedua adalah desentralisasi. Kalau yang tadi dekonsentrasi itu beda lagi pengertiannya dengan desentralisasi. Jadi, desentralisasi adalah segala wewenang, tugas, dan urusan pemerintah yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Pada cara ini, pelimpahan wewenang dilakukan dengan mendelegasikan urusan pemerintahan daerah otonom. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari pemerintahan pusat memberikan kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk mengembangkan daerahnya, namun tetap dalam prinsip yang tadi, tetap dalam prinsip NKRI. Jadi perihal hubungan struktural ini sudah diatur lebih lanjut dalam undang-undang tadi, peraturan pemerintah tadi. Nah, yang kedua adalah hubungan fungsional. Jadi, apa itu hubungan fungsional? Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, pemerintahan pusat dan daerah memiliki wewenang yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Nah, adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintahan pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerahnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Jadi sampai ini pembahasan dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan tadi adalah dalam menerapkan otonomi daerah, pemerintahan pusat dan daerah terikat pada hubungan struktural dan fungsional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.